Hai semuanya, kembali dengan saya Juli Sang Mesir. Kali ini saya akan menjelaskan penyebab kegagalan sistem pencegahan korupsi. Sering gagal karena berbagai faktor kompleks yang saling terkait, seperti kelemahan sistem hukum hingga kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, kelemahan sistem hukum, di mana penegakan hukum yang lemah membuat pelaku korupsi merasa aman dari sanksi. Contohnya ketika identifikasi kasus, di mana sering terhambat oleh kurangnya sumber daya dan keahlian. Ketika investigasi, panjang dan rumit memberi kesempatan bagi pelaku untuk menghilangkan bukti. Dan selanjutnya proses pengadilan yang lambat dan sering tertunda sehingga mengurangi efektivitas hukuman. Dan ada juga ketika eksekusi hukuman, lemahnya eksekusinya sehingga mengurangi efek jerak bagi pelaku korupsi. Dan selanjutnya itu kurangnya transparansi ketika dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengambilan keputusan, di mana ada anggaran yang tersembunyi, ada proses pengadaan tertutup, sehingga membuka peluang untuk manipulasi dan juga suap, di mana keputusan di balik pintu tertutup. Artinya tidak ada keterlibatan publik dan kurangnya pengawasan yang independen, di mana juga informasi yang sulit diakses bagi orang yang ingin mendapatkan akses bagi publik untuk mengetahui kinerja pegawai dan juga pemerintah yang sedang bekerja menggunakan anggaran tersebut. Dan juga kegagalan itu bisa karena kultur korupsi dalam masyarakat. Adanya patronase, di mana ada pejabat nih memberikan perlakuan istimewa kepada pendukung mereka. Adanya nepotisme, mengutamakan keluarga dulu, teman dekat dulu, dan mengabaikan kualifikasi dan prosedur yang adil. Dan adanya norma permisif di masyarakat. Ada masyarakat yang udahlah tidak apa-apa. Begitu. Hal itu juga akan membuat gagalnya sistem korupsi dalam prakteknya. Dan adanya akuntabilitas yang lemah, seperti pelaporan yang tidak akurat dan manipulatif, evaluasinya yang tidak independen, sanksinya yang terlalu ringan bagi pelaku korupsi, dan juga kurangnya perbaikan sistem. Selanjutnya ada juga ini disebabkan karena politik dan konflik kepentingan, sehingga ada kolusi kerjasama rahasia nih antara pebisnis dengan juga politisi. Ada kebijakan yang bias hanya menguntungkan kelompok tertentu, perlindungan politik oleh pemerintah bahkan politisi kepada pelaku korupsi dari hukuman dan juga adanya politik uang untuk mempengaruhi keputusan politik. Dan juga kegagalan itu bisa karena keterbatasan sumber daya, anggarannya, SDM-nya, teknologinya, bahkan pendidikannya yang sangat terbatas, sehingga pendidikan anti korupsi tidak berjalan dengan masif. Selanjutnya, ketergantungan pada sumber daya alam, di mana sering menghadapi tantangan besar dan menciptakan sistem pengelolaan yang tidak transparan. Sektor ini rentan praktik korupsi karena melibatkan jumlah uang yang besar dan kurangnya pengawasan. Contohnya ketika kontrak eksploitasi dan juga royalti dan pajaknya yang dihindari, izin dan regulasi yang tidak sesuai, dan distribusi keuntungan hanya untuk perusahaan saja, segelintir orang saja, dan melupakan masyarakat lokal. Dan juga kegagalan ini karena keterbatasan kelembagaan, di mana birokrasinya rumit, koordinasi antar instansi yang buruk, dan kurangnya independen. Lembaga anti korupsi yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga mengurangi objektivitas mereka. Begitu juga dengan peran media dan teknologi, di mana medianya dikontrol oleh kekuatan tertentu. Teknologinya disalahgunakan dan kurangnya inovasi sehingga tidak akuntabilitas. Dan pengaruh eksternal dan globalisasi juga berpengaruh di mana adanya investasi asing, tapi dengan praktik suap untuk mendapatkan kontrak. Adanya pencucian uang, penghindaran pajak, dan juga ada tekanan diplomatik untuk kepentingan ekonomi tertentu. Dan juga di dalam pemerintahan juga ada kompleksitas. Ada birokrasi yang korup, perlindungan mutual, jadi saling menguntungkan, saling dilindungi. Dan juga adanya resistensi terhadap perubahan dan adanya budaya menormalisasi korupsi.
Begitu juga kegagalan itu ketika ada korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, di mana tendernya dimanipulasi, adanya kolusi, dan juga spesifikasi yang bias, bahkan ada markup harga. Dan juga ini karena pendidikan anti korupsinya, di mana perlunya kurikulum sekolah, kampanye publik, pelatihan profesional, dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung program anti korupsi. Jadi kesimpulannya, pencegahan korupsi membutuhkan komitmen yang kuat dari semua lapisan masyarakat, reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, serta pendidikan yang mendalam. Tanpa perbaikan di semua aspek, mulai dari sistem hukum, budaya masyarakat, hingga teknologi dan pendidikan, sistem pencegahan korupsi akan terus menghadapi tantangan. Diperlukan pendekatan holistik melibatkan pemerintah, sektor pajak, masyarakat sipil, komunitas internasional sekalipun